Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua yang insyaallah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan insyaallah tinggal 5 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang dimuliakan ini, bulan di mana setiap kebaikan yang kita lakukan di dalamnya Allah akan melipat gandakan. Jamaah rahimakumullah, salah satu di antara perintah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah perintah untuk melaksanakan asyam, melaksanakan ibadah puasa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Al-Mistu yang berjudul Shaumuhu wa Fiqhuhu wa Asraruhu, ada satu bab yang berkaitan dengan kaifa tasumu shaumal kamil, bagaimana puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Jamaah rahimakumullah, puasa itu oleh sebagian besar ulama disebut sebagai ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara yang sudah diketahui berasal dari din, dari agama, dan bersifat sangat penting. Karena begitu pentingnya, maka kita harus hati-hati di dalam menjalankan, melaksanakan ibadah puasa nanti. Agar apa? Agar puasa yang kita lakukan ini mendapatkan atau meraih kesempurnaan ibadah puasa kita. Maka di dalam buku yang saya sebutkan tadi ada bab tentang bagaimana puasa kita menjadi puasa yang sempurna, atau bagaimana kita memperoleh kesempurnaan dalam ibadah puasa. Jamaah rahimakumullah, ada 2 aktivitas yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa. Aktivitas yang pertama adalah at-tarku dan yang kedua adalah al-fi'lu. Aktivitas yang pertama at-tarku adalah puasa itu meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kita meninggalkan makan, minum, berhubungan badan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Termasuk kita meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Kita meninggalkan, mencegah dari hal-hal yang bisa kualitas ibadah kita, puasa kita di depan Allah menjadi berkurang. Satu contoh misalnya, kita meninggalkan perkataan-perkataan yang dusta, kita meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amila bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, perkataan berbohong,
wal amilabi, dan ia melakukannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Artinya puasa kita sia-sia. Kita sudah meninggalkan makan, sudah meninggalkan minum, sudah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi lisan kita tidak kita jaga, mata kita tidak kita jaga, pendengaran kita tidak jaga, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh puasa kita sekalipun kita sudah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka makan lebih baik. Maka jamaah rahimakumullah, aktivitas pertama at-tarku inilah yang kemudian menjadi tingkatan. Orang puasa itu tidak sekedar hanya meninggalkan makan minum perubahan badan, tetapi juga ia meninggalkan, menahan diri dari perkara-perkara di mana anggota tubuh melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cegah itu anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho. Ini aktivitas pertama, at-tarku, kita meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Kemudian aktivitas yang kedua, al-fi'lu. Setelah kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita, lalu kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Maka di antara ibadah kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meraih kesempurnaan puasa kita, kita bisa melaksanakan qiyamul lail yang di dalam ibadah Ramadan disebut dengan sholatut tarawih. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan pada bulan Ramadan, mengisi malamnya dengan qiyam, dengan sholat tarawih, dengan tilawah, dengan berzikir, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini perbuatan yang bisa kita lakukan, yaitu mendirikan qiyamul lail, mendirikan malam-malam, menghidupkan ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam selama Ramadan itu, lebih-lebih di akhir 10 hari akhir bulan Ramadan. Kemudian perbuatan yang kedua yang bisa kita lakukan untuk meraih kesempurnaan ibadah puasa kita apa? Menyegerakan untuk berbuka. Jamaah rahimakumullah, seharian kita menahan makan, minum, dan keinginan-keinginan yang lainnya. Maka pada saat kita berbuka, itulah bentuk kebahagiaan orang berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, senantiasa manusia dalam kebaikan, la yajalun nasu bi khairin, senantiasa manusia dalam kebaikan, ma'ajil fitrah, selagi mensegerakan untuk berbuka. Setelah seharian kita menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka begitu waktunya berbuka, maka segerakan kita untuk berbuka. Bahkan Rasulullah mengatakan di antara dua kebahagiaan yang akan didapatkan orang berpuasa adalah apa? Ia bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Maka perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita apa? Kita menyegerakan untuk berbuka. Kemudian yang kedua, yang ketiga, perkara yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita apa? Kita mengakhirkan sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu sekalian, karena di dalam sahur itu ada nilai keberkahan, ada bertambahnya nilai kebaikan. Maka ketika kita sahur, hendaklah kita mengakhirkan supaya apa? Supaya pada siang harinya kita masih tetap bertahan, kita masih tetap kuat. Tapi kalau kemudian kita mengawalkan sahur, itu pagi saja nanti kemudian kita sudah kelaparan, sudah kehausan. Maka di antara kesunahan
Sahur adalah apa? Ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka jika dua hal ini kita lakukan, at-tarku wal fi'lu, meninggalkan yang membatalkan, meninggalkan yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Tidak hanya lisan, tetapi penglihatan kita, pendengaran kita, ya. Kita tinggalkan, kita cegah dari perkara-perkara yang Allah tidak ridho. Lalu kemudian kita isi al-fi'lu dengan perkara-perkara yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara-perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Insya Allah dua hal ini bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah puasa kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.